Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel David TK Saputra. Hari ini hari pertama setelah tanam ya. Seperti ini ya, di hari pertama setelah tanam nampak tidak ada perubahan ya. Hampir tidak ada perubahan di hari pertama setelah tanam. Ya seperti ini ya, di hari pertama setelah tanam. Pada hari ini kita cuma kontrol aja. Kontrol, mungkin kalaupun ada yang mati kita sulami ya. Seperti ini. Dan alhamdulillah ini tadi saya sudah keliling dapat setengah ya, sana sampai ke sini. Nah sampai orang itu yang naburi puradan itu, alhamdulillah tadi nggak ada ya yang mati, nggak ada. Mungkin kalaupun mungkin ada yang mati, nanti segera kita sulami ya, karena kegiatan di hari pertama sampai hari ketiga mungkin keempat juga cuma kontrol aja, kontrol, cari mana yang mati, nanti langsung disulami. Karena nanti kalau lama-lama sulaminya nanti jaraknya terlalu lama, pertumbuhannya akan berbeda. Nah, mungkin ya kayak gini ya, ini terbakar, daunnya terbakar karena kena plastik mulsa ya. Soalnya kalau siang hari plastik mulsa ini panas, jadinya kalau nempel di daun terbakar seperti ini. Tapi ini tidak masalah karena tanamannya masih sehat, masih nggak ada bagian yang gosong atau batangnya ini nggak ada yang kebakar, insya Allah aman. Kalau cuma daun masih bisa tumbuh. Ya seperti itu ya, di hari pertama nggak ada perlakuan apa-apa. Untuk pertumbuhannya ya masih sama seperti ini, daun sejatinya sudah mulai muncul ya seperti ini ya. Di hari pertama ini udah besar daun sejati atau daun yang pertamanya. Hari ini hari kedua setelah tanam ya. Untuk pertumbuhan di hari kedua seperti ini, daun sejatinya atau daun yang di tengah ini sudah mulai muncul, mulai membesar maksudnya. Seperti ini ya di hari kedua. Hari ini hari ketiga setelah tanam, bisa dilihat ya daun yang tengah, daun yang ini, daun sejati ya, daun yang tengah ini sudah mulai membesar. Untuk pertumbuhannya sudah mulai kelihatan ya di hari ketiga ini. Seperti ini ya pertumbuhannya di hari ketiga. Dan seperti biasa ya, mulai hari pertama, kedua sampai ketiga ini saya akan keliling lagi cari yang mati ya. Nanti cari yang mati, tanaman yang mati nanti akan saya sulami. Biasanya untuk penyulaman saya lakukan di hari pertama, kedua, ketiga, mungkin yang terakhir nanti hari keempat ya. Insya Allah hari keempat nanti yang terakhir, karena nanti di atas itu kalau kita sulami biasanya tanaman nggak akan bisa nusul ya pertumbuhannya dari tanaman yang sudah lama. Jadi terakhir sulaman pada hari ketiga atau keempat ya. Jadi seperti itu. Nah untuk matinya tanaman biasanya yang pertama, yang paling sering ini yang sering saya jumpai ya di lahan saya ini karena bekecot ya. Karena bekecot, jadi bekecot ini di sini kalau musim hujan itu jumlahnya banyak sekali ya. Kita sampai susah ngatasinya karena kalau kita taburi puradan, kalau dia ngelewati puradan itu dia akan mati. Tapi kalau enggak dia akan tetap hidup. Jadi susah ya bekecot ini. Ini biasanya bekecot itu makan, dia mulai pungges yang bawah dari pangkalnya ini dia makan, dipotong lalu dimakan dari keseluruhan tanamannya. Jadi bekecot itu yang paling sering, itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya karena tanamannya klenger ya, klenger atau setelah pindah tanam biasanya layu akhirnya mati ya. Itu biasanya yang pertama karena tanahnya kering, tanah medianya polybag dengan media tanamnya atau lahannya itu kering. Jadi kaget ya saat dipindah tanam, kaget. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya karena tanah polybagnya pecah karena umurnya masih kecil, akarnya belum banyak. Ketika dibuka polybagnya tanahnya ambiar, dan ketika ditanam biasanya akan klenger atau layu ya. Itu biasanya kayak gitu. Makanya kemarin kita siasati saat pertama kali tanam minimal umur 4 hari setelah semai atau maksimal 10 hari setelah semai. Dan benih ini kemarin saya tanam pada umur 7 hari setelah semai. Itu ya penyebabnya. Yang ketiga penyebab yang sering yang ketiga yaitu saat tanam biasanya kondisi cuacanya sangat panas, terutama pada siang hari jam lebih dari jam 11 ya, jam 11 sampai jam 2. Nah itu kita hindari betul-betul pada jam tersebut. Jadi untuk mensiasatinya kita tanamnya jam 6 sampai maksimal jam 11, atau pada sore hari jam 2 lebih ya, setengah 3 atau jam 2.
sampai jam 5 sore. Nah, itu kita siasati agar nantinya cuaca panas tersebut sudah berkurang pada pagi atau sore hari, dan sehingga nanti tanaman akan kuat saat pindah tanam. Nah, kalau terlalu panas ataupun mepet plastik mulsa seperti ini contohnya. Nah, ini kita menemukan lagi ya yang mati. Ini kebakar ya. Ini tadi layu dan nggak bisa tumbuh ya, akhirnya mati seperti ini. Ini juga ada satu lagi. Ini sama ya. Ini tadi awalnya layu, akhirnya nggak tumbuh dan mati. Ini kita ganti ya. Jangan lupa saat sulam seperti biasa ya, harus keadaan basah tanahnya. Yang ini juga disiram, kemudian buatkan lubang dan masukkan benihnya. Nah, akhirnya kita menemukan satu yang dimakan bekecot ya, atau siput ya. Ini padahal ini udah besar ya, kemarin ya, batangnya udah besar, udah tumbuh daun yang pertama, udah besar juga. Akhirnya dimakan bekecot ya. Ya seperti ini. Kendala yang sering saya alami di lahan saya ya ini, dimakan bekecot. Hari ini hari keempat setelah tanam. Untuk pertumbuhan di hari keempat setelah tanam seperti ini ya. Di hari keempat ini daun yang pertama, daun sejati yang pertama ini semakin membesar dan sudah mulai muncul daun yang kedua. Seperti ini pertumbuhan di hari keempat. Dan di hari keempat ini saya akan melakukan penyemprotan pestisida untuk yang pertama kalinya. Nah, untuk pestisidanya saya pakai ini ya. Kalau pestisida saya itu kalau tanaman melon masih kecil nggak pernah pakai yang berbahan aktif yang banyak ya. Cukup 2 bahan aktif. Untuk funginya 1 bahan aktif, untuk inseknya 1 bahan aktif. Kalau fungi biasanya saya pakai Propinep atau Mancozeb. Jadi pilih salah satu antara Antrakol dengan Ditan atau Propinep dengan Mancozeb, pilih salah satu saja. Kalau inseknya biasanya saya pakai Imidacloprid, kalau nggak gitu pakai Abamectin, pilih salah satu juga. Jadi cukup pilih salah satu ya. Misalkan saya kali ini pakai Imidacloprid Bisvidor dicampur dengan Antrakol, masing-masing 1 sendok. Besoknya saya pakai Abamectin atau Demolis, saya campur dengan Mancozeb, atau dicampurnya berbeda ya, Imidacloprid dengan Mancozeb atau Antrakol dengan Demolis ya. Terus seperti itu saya pakai secara bergantian. Kalau misalkan teman-teman sudah pakai kedua bahan aktif itu masih saja banyak yang kena keriting, bisa dicampurkan antara Imidacloprid dengan Abamectin, atau teman-teman bisa pakai bahan aktif yang satu kemasan ada 2 bahan aktif itu, yaitu Exima. Exima ini bahan aktifnya Imidacloprid 500 gram per liter dan Abamectin 36 gram per liter. Jadi bahan aktif dari produk ini langsung ada 2, Abamectin dan Imidacloprid. Kalau kedua bahan aktif ini dipakai dan masih banyak juga yang terkena keriting, teman-teman bisa pakai bahan aktif yang lain. Insya Allah nanti saya akan bahas ya, bahan aktif itu selain kedua bahan aktif ini saya akan bahas bahan aktif yang lain yang bisa mencegah atau mengatasi serangan keriting daun. Yang pada intinya penyemprotan untuk pencegahan keriting daun itu yang pertama harus sesuai dosis anjuran, itu wajib harus sesuai. Kalau teman-teman pakainya di atas atau melebihi dosis anjuran, bisa dipastikan semakin sering teman-teman pakai maka semakin resisten hama terhadap bahan aktif tersebut. Yang kedua yaitu rutin ya. Kalau saya untuk penyemprotan melon kalau masih kecil seperti ini biasanya 4 hari sekali. Kalau nanti sudah besar semakin saya rapatkan, biasanya 3 hari sekali. Jadi tergantung kondisi tanaman ya. Jadi seperti itu untuk tips pencegahan keriting daun. Oke, sekarang saya akan semprotkan pada tanamannya. Karena tanaman saya ini masih kecil, saya pakai Antrakolnya 1 sendok per tangki ya. Untuk Antrakol ini sebenarnya dosisnya bisa 1 sampai 2 sendok per tangki, bisa melebihi bahkan bisa 4 sendok per tangki, tergantung kondisi tanamannya juga ya.
Kalau masih kecil seperti ini, sifatnya protektif atau pencegahan, jadi cukup 1 sendok makan per tangki. Nah, untuk imidaclopridnya juga sama ya, 1 sendok makan per tangki ya. Nah, 1 sendoknya itu seperti ini, 15 gram lah, kira-kira 15 gram. Jadi 1 sendok penuh ya. Terus kemudian kita aduk, jangan lupa tambahkan perekat, terutama pada musim hujan seperti saat ini. Hari ini hari kelima setelah tanam. Untuk pertumbuhan di hari kelima setelah tanam seperti ini ya pertumbuhannya. Ini daun yang pertama yang ini semakin besar, dan daun yang kedua juga sudah mulai membesar ya. Seperti ini ya di hari kelima setelah tanam. Dan untuk di hari kelima setelah tanam ini saya akan melakukan pemupukan atau pengocoran untuk yang pertama kalinya. Sebelum saya menjelaskan tentang pemupukan atau pengocoran untuk yang pertama kalinya, ini saya jelaskan dulu bagian yang bawah ya. Di bagian yang bawah ini sedang dilakukan penanaman atau penyulaman. Karena saya sebut penyulaman karena jaraknya nggak sama ya antara tanaman yang ini dengan yang ini. Dulu yang keliru saya ya. Jadi saya kira jumlahnya 4.000, ternyata setelah saya pesan 4.200 tanaman, jumlah totalnya ini 5.000 ya, jadi kurang 1.000. Ini saya pesankan jarak 5 hari untuk penanamannya. Kalau melon ini umur 5 hari setelah tanam, yang melon ini umurnya baru tanam. Jadi nanti ketika panen, melon yang ini umur 65 panen, melon yang sebelah kiri saya ini umurnya 60 hari sudah dipanen. Jadi melon ini genjah ya, umur 58 sampai 60 bisa dipanen. Jadi nanti panennya tetap bareng. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk perlakuan nanti tetap sama. Kalau melon yang sebelah kanan ini kemarin saya semprot dengan pestisida umur 4 hari setelah tanam. Ini nanti juga umur 4 hari akan saya semprot. Dan umur 5 hari setelah tanam ini sudah saya kocor. Ini juga sama ya. Jadi semua perlakuan sama menurut jadwalnya ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang pemupukannya. Untuk pupuk yang saya pakai ini ya teman-teman. Yang pertama 2 kilo KNO 3 merah dan 2 kilo pupuk Ultradap, dan juga ada asam humat ya, ini 1 kilo. Dan nanti untuk dosisnya saya oplos dulu ya. Yang pertama, setiap 1 kilo KNO, entah itu KNO ataupun Ultradap, ini saya oplos jadi 3 gayung. 3 gayung ini ya, setiap 1 kilo saya oplos jadi 3 gayung air. Jadi kalau saya buat adonan 2 kilo Ultradap dan 2 kilo KNO 3 merah, maka oplosannya atau airnya nanti 6 gayung ya. Jadi setiap 1 kilo 3 gayung, jadi kalau 2 kilo 6 gayung. Dan untuk 1 gayungnya untuk 1 jerigen kocor 20 liter. Ini 2 kilo KNO 3 merah saya masukkan, dan 2 kilo Ultradap juga saya masukkan ya. Setelah ini kita berikan air 6 gayung air. Nah, ini udah 6 gayung air ya. Kemudian kita masukkan asam humatnya untuk 1 jerigen atau 1 gayung itu 3 sendok makan ya. Kalau 3 sendok berarti kali 6 18 sendok. 3 4 5 sampai 18 ya. Karena 1 jerigennya 3 sendok makan asam humat. Nah, ini sudah ya, sudah tercampur. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur ya. Jadi untuk lahan seluas 3.000 meter persegi, ini untuk sementara kapasitas tanamannya 4.100 atau 4.200 tanaman ya. Kita oplos dulu 6 jerigen. Jadi dari 6 jerigen itu ada pupuk KNO 3 merah 2 kilo, Ultradap 2 kilo, dan asam humatnya tadi saya pakai 18 sendok. Nah, dari semua pupuk itu nanti kita kocorkan. Untuk 1 jerigen kocornya nanti sekitar 200 sampai 230 tanaman. Nah, seperti biasa ya, sebelum pupuk dimasukkan ke jerigen kocor, kita isi dulu jerigen kocornya ya. Diisi dulu kira-kira 3/4
atau paling tidak segini lah, segini ya, segini kita isi dulu, baru nanti kita masukkan 1 gayung pupuk untuk 1 jerigen kocor 20 liter. Dan 1 jerigen kocor ini untuk 200 sampai 230 tanaman. Oke teman-teman, sekarang kita akan kocor tanamannya ya. Untuk pengocorannya langsung pada lubang tanam ya, karena ini musim hujan. Insya Allah nanti sore hujan, jadi sisa-sisa pupuk yang ada di permukaan akan hilang ya karena air hujan. Jadi seperti ini ya caranya, dikocorkan pada lubang kurang lebih 90 sampai 100 ml per lubang ya, sedikit-sedikit. Yang penting nanti rutin ya. Jadi untuk pengocoran tanaman melon itu nggak boleh langsung banyak kemudian jarang, jangan ya. Kalau saya itu sedikit-sedikit seperti ini, yang penting nanti rutin. Ini ya, ini umur 5 hari ya, menurut saya umur 5 hari untuk pertumbuhan seperti ini nih sedikit kurang subur ya. Biasanya itu lebih subur lagi ya, karena seperti yang sudah saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau lahan ini tuh sudah lama nggak ditanami, nggak dipupuk, nggak diolah, jadi untuk kesuburannya jelas berkurang banyak ya. Jadi untuk memacu pertumbuhan tanaman, terutama di awal-awal seperti ini, harus sesegera mungkin diberikan pupuk ya. Jadi ini pupuknya saya main organiknya sedikit, cuma asam humat, kimianya lebih banyak, agar nanti untuk memacu pertumbuhan tanaman lebih cepat.